Pernahkah kamu merasa sudah berdoa siang dan malam, tapi jawaban tak juga datang? Pernahkah kamu menangis di sepertiga malam, namun yang hadir hanya sunyi dan ujian? Lalu kamu bertanya dalam hati, mengapa Allah belum mengabulkan doaku? Mungkin bukan karena Allah tak mendengar, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta. Sebab antara doa dan takdir, selalu ada kasih sayang Allah yang bekerja diam-diam, menuntunmu menuju keindahan yang belum waktunya kau lihat. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata pelan, beginilah seharusnya semuanya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Hikmah. Di malam ini mari sama-sama kita menyelami makna antara doa dan takdir Allah, sebuah perjalanan hati yang seringkali tidak mudah kita pahami. Kadang kita berdoa dengan sungguh-sungguh, namun yang datang bukan jawaban melainkan ujian. Kita bertanya, mengapa Allah belum mengabulkan doaku? Padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang percaya. Percaya bahwa setiap takdir yang Allah tulis selalu memiliki keindahan di waktunya. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi suatu saat nanti kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, beginilah seharusnya semuanya terjadi. Karena antara doa dan takdir selalu ada kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti bekerja. Makna doa yang sebenarnya, kadang dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap dan hanya suara hati yang terdengar, kita mengangkat tangan dan menatap langit dengan harapan yang begitu dalam, seolah ingin mengadukan seluruh isi hati kepada Allah yang Maha Mendengar. Kita bicara dalam diam, menumpahkan segala keluh kesah yang tak bisa kita ungkapkan pada siapapun, karena kita tahu hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati yang sesak oleh ujian dan harapan yang belum terwujud. Dalam setiap hembusan doa ada rasa percaya yang kita tanam bahwa Allah pasti mendengar, walau terkadang jawaban itu tidak segera datang dalam bentuk yang kita harapkan. Doa sejatinya bukan sekadar kata-kata yang meluncur dari bibir, melainkan getaran jiwa yang berbicara kepada Sang Pencipta langit dan bumi, tentang cinta, tentang harapan, dan tentang kepasrahan. Setiap kali kita berdoa, kita sedang menegaskan keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa di atas segala kelemahan kita ada kekuatan Allah yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Ketika tangan menengadah, hati sesungguhnya sedang bersujud lebih dalam dari tubuh, merendah di hadapan keagungannya, sambil berkata, "Ya Allah, aku lemah tanpamu." Dan disitulah keindahan doa mulai terasa, bukan karena kita yakin akan dikabulkan segera, tapi karena kita percaya bahwa Allah selalu mendengar, bahkan sebelum kata itu selesai terucap. Kadang doa menjadi tempat paling tenang untuk kembali. Ketika dunia begitu bising dan hati begitu lelah, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Dalam doa, kita menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, karena yang berbicara bukan pikiran, melainkan hati yang sedang berserah. Allah mencintai setiap doa yang tulus, bahkan yang paling sederhana sekalipun, karena di balik setiap doa ada jiwa yang masih ingin dekat dengannya. Dan bukankah itu tujuan terbesar hidup ini? Untuk kembali kepadanya bukan hanya di akhirat, tapi juga dalam setiap detak kehidupan di dunia yang fana ini. Ketika kita memanjatkan doa, sesungguhnya kita sedang memperkuat hubungan antara hamba dan Tuhannya, membangun jembatan yang menghubungkan bumi dan langit dengan ikatan cinta yang tak terlihat. Allah tidak butuh doa kita, tapi kita yang butuh doa agar hati tetap hidup dan tidak hampa. Karena tanpa doa jiwa terasa kosong, seolah kehilangan arah, seperti perahu yang terombang-ambing tanpa kompas di lautan kehidupan. Maka, setiap kali kita berdoa, sebenarnya kita sedang berlayar menuju ketenangan, menjemput cahaya harapan yang bersinar di ujung kesabaran. Doa juga menjadi bukti bahwa kita masih percaya, bahwa kita belum menyerah terhadap kehidupan meski segala hal tampak mustahil. Sebab di balik setiap doa, ada keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika manusia berkata, tidak mungkin, Allah berkata, kun fayakun, maka jadilah. Disitulah letak keindahan doa. Ia mampu mengubah hal yang tak masuk akal menjadi nyata, bukan karena keajaiban datang dari kita, tapi karena Allah menghendakinya terjadi.
Dan ketika kita benar-benar memahami hal itu, doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan bentuk keikhlasan tertinggi, bahwa kita menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa sisa. Ada saat-saat di mana doa tidak lagi berbentuk permohonan panjang, melainkan hanya desahan lembut yang keluar dari hati yang penuh luka. Ya Allah, cukup Engkau tahu. Kadang kita terlalu lelah untuk berkata banyak, tapi cukup satu kalimat itu saja sudah membuat hati terasa ringan, karena kita tahu Allah paham bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dalam sunyi yang penuh air mata itu, Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang lahir dari hati yang hancur, karena justru dari kehancuran itulah tumbuh kekuatan luar biasa yang Allah tanamkan dalam jiwa hambanya. Doa adalah bentuk dialog paling lembut antara hamba dan Tuhannya, tempat di mana semua topeng dilepaskan, semua kepura-puraan sirna, dan yang tersisa hanyalah kejujuran paling murni di hadapan Allah. Kita mungkin bisa berpura-pura kuat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, kita hanya makhluk kecil yang tak berdaya tanpa pertolongannya. Dan ketika kita sadar akan hal itu, doa menjadi rumah bagi hati yang rapuh, tempat kita pulang setiap kali dunia terasa terlalu berat untuk dijalani sendirian. Setiap doa yang tulus akan naik ke langit, bahkan meski diucapkan dengan suara yang lirih, karena Allah tidak menilai kerasnya suara, tapi dalamnya niat. Tidak ada doa yang hilang, karena setiap kata yang keluar dari hati akan disimpan dengan lembut oleh Allah dalam catatan terbaik di sisinya. Ada doa yang dikabulkan seketika, ada yang ditunda karena waktunya belum tepat, dan ada yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita minta. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada doa yang diabaikan oleh Allah, sebab Dia Maha mendengar setiap bisikan, bahkan yang tidak pernah kita ucapkan. Ketika seseorang berdoa, ia sesungguhnya sedang mengakui bahwa ia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Ia sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya hanyalah bagian dari rencana besar yang Allah tulis dengan penuh kasih. Maka, doa menjadi tanda kerendahan hati, pengakuan bahwa kita hanyalah hamba, bukan pengatur takdir. Kita boleh merencanakan segalanya, tapi tetap Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dan ketika doa kita tidak sejalan dengan kenyataan, disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya pada kasih sayang Allah, atau kita kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri? Doa adalah perjalanan yang tidak selalu mudah, karena ia mengajarkan kesabaran yang tidak bisa diukur oleh waktu. Kita belajar menunggu dengan hati yang tenang, belajar menerima bahwa yang terbaik tidak selalu yang tercepat. Dalam doa, Allah mendidik kita untuk memahami makna percaya tanpa melihat. Sebab seringkali kita harus meyakini sesuatu yang belum terjadi, hanya karena kita yakin pada janji Allah yang tak pernah ingkar. Maka, semakin dalam doa kita, semakin kuat pula keyakinan bahwa setiap takdir, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bentuk kasih sayang yang disembunyikan dalam rahasianya. Dan pada akhirnya, doa bukan sekadar permintaan agar hidup menjadi mudah, tapi permohonan agar hati menjadi kuat. Kita berdoa bukan untuk mengubah rencana Allah, tapi agar kita mampu menerima dan berjalan di atas rencana itu dengan lapang dada. Karena pada akhirnya, yang paling indah dari doa bukanlah hasilnya, melainkan prosesnya. Saat kita semakin mengenal Allah, semakin dekat, dan semakin yakin bahwa setiap langkah hidup ini berada dalam genggaman kasih-Nya yang sempurna. Saat doa belum dikabulkan, ada masa di mana seseorang begitu bersungguh-sungguh berdoa, meneteskan air mata di sepertiga malam, sujud begitu lama, hingga matanya sembab karena berharap pada sesuatu yang sangat diinginkan, namun hari demi hari berlalu, dan yang datang justru keheningan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak mendengarku? Padahal di balik diamnya langit itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari sekadar jawaban yang cepat. Kadang ketika Allah belum mengabulkan doa, bukan karena Dia tidak ingin memberimu, tapi karena Dia ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, sabar, ikhlas, dan yakin. Ada kalanya kita merasa doa kita tidak sampai, padahal setiap kalimat yang kita ucapkan telah Allah dengar sejak pertama kali ia keluar dari hati kita. Hanya saja, Allah tahu bahwa jika doa itu dikabulkan saat ini juga,
mungkin hati kita belum siap menerimanya. Maka dia menunda bukan untuk menyakiti, tapi untuk mempersiapkan. Allah ingin membentuk hati kita menjadi lebih kuat, agar ketika doa itu akhirnya dijawab, kita mampu menjaganya dengan penuh syukur, bukan sekadar bahagia sesaat. Karena terkadang yang lebih sulit dari menunggu doa dikabulkan adalah menjaga karunia yang datang setelahnya. Penundaan bukanlah penolakan, melainkan bentuk perhatian dari Allah. Seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak memakan makanan panas, Allah pun menahan doa-doa kita agar tidak jatuh di waktu yang salah. Ia tahu mana yang akan menyakiti dan mana yang akan menyembuhkan, sementara kita hanya menilai dari apa yang tampak di depan mata. Maka jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Bisa jadi justru karena Allah sangat peduli, maka Dia tidak memberikan apa yang kita minta saat itu juga. Kadang Allah tidak menjawab doa kita dengan ya, karena jawabannya sudah hadir dalam bentuk lain. Mungkin lewat ketenangan hati di tengah badai, mungkin lewat kekuatan yang membuat kita tetap bertahan ketika semua terasa berat. Bisa jadi doa kita telah dikabulkan tapi bukan dalam bentuk yang kita bayangkan. Kita meminta hasil, Allah memberi proses. Kita meminta keajaiban, Allah memberi waktu. Dan di antara doa yang belum terkabul itu, Allah menumbuhkan iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setiap doa yang tertunda, Allah sedang menulis kisah yang lebih indah. Dia tahu bahwa manusia seringkali meminta hal yang mereka sukai, bukan yang mereka butuhkan. Maka ketika doa belum dikabulkan, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan takdir terbaik kita. Sebab yang kita minta belum tentu baik, tapi yang Allah pilih pasti baik. Dan suatu hari nanti, ketika kita menengok ke belakang, kita akan berkata, andai saja dulu Allah kabulkan doaku, mungkin aku tak akan sampai di titik ini. Ada pula waktu di mana Allah menunda agar kita tetap terus berdoa, agar hati kita tak menjauh darinya. Karena jika semua keinginan dikabulkan seketika, mungkin kita akan berhenti berdoa, berhenti mengingat, dan berhenti bersujud. Maka Allah dengan kasih sayangnya yang halus, membuat kita menunggu agar kita tetap berpegang padanya. Dalam penantian itu, hati dibersihkan, iman dikuatkan, dan cinta kepada Allah tumbuh tanpa syarat. Ketika doa belum dikabulkan, jangan buru-buru menyerah, sebab terkadang Allah ingin melihat seberapa besar keyakinan kita. Apakah kita berdoa hanya ketika butuh, atau tetap berdoa meski semua tampak hening? Karena sejatinya, ujian dari doa yang tertunda bukan pada lamanya waktu, tapi pada kesetiaan hati untuk tetap percaya. Orang yang tetap berdoa dalam penantian adalah orang yang memahami bahwa kasih sayang Allah tidak diukur dari cepat atau lambatnya jawaban, melainkan dari kedekatan yang terjalin antara hamba dan Tuhannya. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, tapi yang datang justru ujian, jangan langsung merasa kecewa. Bisa jadi ujian itu adalah jalan menuju jawaban yang kita minta. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, hati kita pun perlu diuji agar siap menerima karunia besar. Ujian bukan bentuk penolakan, tapi latihan keikhlasan. Dan dalam setiap kesulitan itu, Allah ingin kita belajar melihat hikmah, bukan hanya hasil. Doa yang tertunda seringkali menjadi cermin, apakah kita benar-benar mencintai Allah atau hanya mencintai pemberiannya. Jika kita berhenti berdoa hanya karena tidak segera dikabulkan, berarti kita tidak sedang mencintai Allah, tapi hanya mencintai hasil. Namun jika kita tetap bersujud meski belum ada tanda-tanda jawaban, maka disitulah cinta sejati kepada Allah tumbuh. Cinta yang tidak menuntut, tapi percaya penuh pada takdirnya. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pahami setelah menunggu lama. Dalam penantian itu, Allah sedang mengajari kita untuk mempercayai waktunya, bukan waktu kita. Waktu Allah selalu tepat, bahkan ketika kita merasa sudah terlambat. Ketika semua terasa tidak berjalan sesuai harapan, percayalah, Allah sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang kita rencanakan. Dan kelak, ketika semua sudah terungkap, kita akan menangis bahagia, karena akhirnya mengerti bahwa penundaan itu adalah bentuk cinta yang tak terlihat. Setiap kali kamu berdoa dan belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan berhenti. Teruslah berbicara dengan Allah, karena doa bukan hanya alat untuk meminta,
tapi juga jembatan untuk mendekat. Kadang Allah menahan pemberian bukan untuk menjauh, tapi agar kamu datang lebih sering, lebih tulus, dan lebih lama dalam sujud. Hingga akhirnya kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika doa terkabul, tapi ketika kamu menemukan ketenangan karena percaya pada takdir Allah yang sempurna. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana semua doa terjawab satu persatu dengan cara yang paling indah, kamu akan mengerti bahwa Allah tidak pernah mengabaikanmu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat segalanya sempurna. Kamu akan menatap langit dan berkata dengan air mata haru, "Ya Allah, ternyata ini yang terbaik, meski dulu aku tak mengerti." Dan pada saat itu, seluruh penantianmu akan berubah menjadi rasa syukur yang tak terlukiskan. Takdir yang terlihat pahit, tapi selalu indah di akhir. Ada waktu di mana hidup membawa kita ke jalan yang sama sekali tidak kita rencanakan, jalan yang terasa sempit, gelap, dan penuh luka, hingga kita bertanya-tanya, mengapa Allah menulis takdir seperti ini untukku? Kita tidak menyadari bahwa di balik kepahitan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang mungkin tak akan kita pahami hari ini, tapi akan membuat kita tersenyum suatu saat nanti. Karena seringkali, takdir yang terlihat menyakitkan di awal adalah takdir yang akan menyembuhkan di akhir. Ketika kehilangan datang, ketika doa tidak berbalas, dan ketika harapan runtuh, hati terasa seolah hancur berkeping-keping, namun disitulah Allah mulai membangun kita kembali dengan cara yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih matang. Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang memperbaiki arah langkahmu. Kadang sesuatu yang kita sebut akhir sebenarnya hanyalah awal dari kisah baru yang penuh berkah. Namun karena hati manusia terbiasa melihat dari kacamata sempit, kita sering salah menilai keindahan yang sedang disembunyikan Allah di balik rasa sakit. Ada kalanya Allah menulis takdir yang membuat kita menangis berhari-hari, bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin membersihkan hati kita dari hal-hal yang salah. Tangisan itu menjadi air yang menyucikan jiwa dari ego, dari kesombongan, dari keinginan yang tidak selaras dengan kehendaknya. Allah tahu bahwa kadang manusia hanya bisa belajar melalui kehilangan, sebab kehilangan seringkali lebih jujur dalam mengajarkan makna syukur daripada kelimpahan yang berlebihan. Kita seringkali menolak takdir pahit karena kita tak memahami isi dari skenario besar Allah. Kita memaksa jalan yang kita suka, padahal Allah ingin menuntun kita ke jalan yang kita butuhkan. Takdir yang terasa berat bukan pertanda bahwa Allah menjauh, tapi justru tanda bahwa Allah sedang memegang kendali lebih erat. Saat kita merasa semua sedang berantakan, sebenarnya Allah sedang merapikan hidup kita dengan cara yang belum kita pahami. Ada masa di mana sesuatu yang kita anggap buruk ternyata adalah pintu menuju kebaikan yang tak pernah kita sangka. Seperti kisah Yusuf yang dijual sebagai budak, dibuang ke sumur, dan difitnah, tapi justru dari jalan itulah Allah mengangkatnya menjadi raja. Begitulah cara Allah bekerja, melalui jalan yang sulit, agar hati manusia belajar untuk tidak menyombongkan diri dan selalu bersandar hanya kepadanya. Maka jangan terburu-buru menilai bahwa sesuatu itu buruk, sebab bisa jadi dari situlah takdir indahmu dimulai. Takdir pahit seringkali datang dengan wajah yang tak kita suka. Penolakan, perpisahan, kehilangan, bahkan kegagalan. Namun, jika kita sabar dan percaya, kita akan menyadari bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses penyembuhan yang Allah rancang. Seperti obat yang pahit di awal tapi menyembuhkan di akhir, begitu pula dengan takdir Allah. Ia mungkin terasa menyakitkan saat pertama, tapi kelak akan menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Dalam setiap ujian ada pesan tersembunyi dari Allah yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Hati yang berisik oleh keluhan tak akan pernah bisa memahami hikmah, tapi hati yang ikhlas akan melihat keindahan bahkan dalam luka. Allah tidak pernah menulis takdir tanpa makna. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap kegagalan, semua memiliki tempatnya dalam rencana besar kehidupan yang Allah ciptakan dengan penuh cinta. Ketika sesuatu hilang dari hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin Allah sedang memindahkan sesuatu yang salah agar kamu menemukan yang benar. Mungkin Dia menutup satu pintu karena di ujung sana ada gerbang yang jauh lebih megah sedang menantimu.
takdir tidak pernah salah alamat. Hanya kadang manusia yang terlalu terburu-buru ingin sampai, padahal perjalanan masih harus ditempuh dengan sabar. Seringkali kita baru memahami makna takdir setelah waktu berjalan jauh. Di masa lalu kita menangis karena kecewa, tapi kini kita tersenyum karena sadar bahwa Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Yang dulu terasa pahit kini menjadi pelajaran yang berharga. Yang dulu menyakitkan kini menjadi alasan kita lebih kuat. Dan yang dulu membuat kita ingin menyerah kini justru menjadi alasan kita untuk terus berjuang. Begitulah cara Allah membentuk hati hambanya dengan luka yang menyembuhkan. Takdir Allah tidak pernah salah tulis, bahkan yang tampak keliru pun bagian dari keindahan yang belum selesai. Kita hanya melihat satu halaman dari kitab kehidupan, sementara Allah melihat keseluruhannya. Kadang Allah mematahkan sesuatu yang kita genggam, karena Dia tahu benda itu tajam dan akan melukai kita jika terus kita pertahankan. Maka lepaskan dengan tenang, sebab apapun yang Allah ambil, pasti akan diganti dengan yang lebih baik, di waktu yang paling tepat. Takdir pahit adalah cara lembut Allah mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlalu menggenggam sesuatu, sebab semua yang di dunia ini hanya titipan. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan kehilangan, tapi tanda bahwa kamu sedang dilatih untuk kembali bersandar hanya kepadanya. Dan ketika hati sudah terbiasa ikhlas, kamu akan mulai melihat betapa indahnya setiap garis takdir, meski jalannya berliku. Menerima takdir memang tidak mudah, tapi disitulah letak kematangan iman. Orang yang mampu berkata, "Aku ridha dengan ketentuan-Mu, ya Allah," di tengah rasa sakit, adalah orang yang benar-benar telah memahami hakikat hidup. Karena sejatinya keindahan takdir bukan pada jalan yang mudah, tapi pada hati yang tetap bersyukur meski jalan itu berat. Dan pada akhirnya, setiap luka akan sembuh, setiap air mata akan kering, dan setiap peristiwa pahit akan berubah menjadi bukti betapa lembutnya kasih Allah dalam menuntun kita. Dan kelak, ketika semua sudah jelas, kita akan tersenyum menatap masa lalu dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih karena tidak Engkau kabulkan keinginanku dulu. Jika Engkau kabulkan, mungkin aku tidak akan sampai di titik seindah ini." Saat itulah kita benar-benar paham bahwa setiap takdir yang Allah tulis, bahkan yang paling pahit sekalipun, adalah bagian dari cintanya yang paling indah. Hikmah di balik setiap doa dan takdir. Setiap peristiwa dalam hidup, baik yang membuat kita tersenyum maupun menangis, sesungguhnya mengandung hikmah yang Allah sisipkan dengan sangat lembut. Hanya saja, tidak semua mata mampu melihatnya pada awalnya. Ada yang baru memahami setelah waktu berjalan lama. Ada pula yang baru menyadari ketika semua sudah berlalu, dan di saat itulah mereka berkata, "Subhanallah, ternyata inilah maksud dari semua yang pernah aku jalani." Karena setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi, tak satu pun sia-sia. Semua memiliki tujuan yang indah di baliknya. Hikmah seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, sebenarnya Allah sedang mengajarkan makna melepaskan dengan ikhlas. Ketika doa kita tidak dikabulkan, Allah sedang mengajarkan cara menerima dengan tenang. Dan ketika hidup terasa begitu berat, Allah sedang memperkuat pundak kita agar mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Setiap perasaan, setiap air mata, setiap keheningan, semuanya adalah bagian dari pelatihan jiwa yang Allah rancang khusus untuk hambanya. Tidak ada kejadian yang kebetulan, karena dalam kamus Allah, semua sudah tertulis dengan sempurna. Doa yang belum terjawab hari ini bisa jadi adalah kunci bagi keberkahan yang akan datang di masa depan. Ujian yang kita anggap musibah bisa jadi adalah jalan untuk menyelamatkan kita dari dosa yang tidak kita sadari. Dan kehilangan yang membuat hati terasa kosong bisa jadi adalah cara Allah menyiapkan ruang baru agar cinta kepadanya bisa tumbuh lebih besar. Hikmah adalah bahasa Allah yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sabar. Orang yang tergesa menilai hanya akan melihat luka, tapi orang yang menunggu dengan tenang akan melihat pelajaran. Sebab Allah tidak pernah memberi ujian tanpa makna dan tidak pernah menulis takdir tanpa arah. Setiap rasa sakit memiliki tujuan, setiap penundaan memiliki pesan,
dan setiap kehilangan memiliki gantinya. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama, tapi pasti dalam bentuk yang lebih bermakna. Terkadang Allah membuat jalan hidup kita berbelok jauh dari rencana, agar kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai bergantung hanya kepadanya. Ia menghapus satu persatu sandaran yang kita kira kuat, sampai akhirnya kita sadar bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hati menjadi damai meski takdir masih belum berubah, karena kita tahu bahwa semua yang Allah atur pasti berujung pada kebaikan. Hikmah juga mengajarkan kita untuk tidak menyesali masa lalu, sebab setiap kejadian, sekecil apapun, telah berperan membawa kita menjadi diri kita hari ini. Yang dulu kita tangisi, kini justru menjadi kekuatan. Yang dulu kita anggap kegagalan, ternyata menjadi jalan menuju keberhasilan yang tak terduga. Allah menulis setiap garis kehidupan dengan penuh keindahan, hanya saja kita perlu waktu untuk melihat pola besarnya. Seringkali hikmah datang setelah luka sembuh. Di saat itu, kita menatap ke belakang dan berkata, andai aku tahu bahwa semua ini akan berakhir indah, aku tak akan seberat itu menjalaninya. Tapi justru ketidaktahuan itulah yang mengajarkan kita untuk percaya. Karena iman sejati bukan tentang melihat hasil, tapi tentang tetap yakin meski jalan masih gelap. Dan dalam proses percaya itu, kita menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh apapun selain Allah. Hikmah dari doa yang belum terkabul adalah kita belajar untuk memperbaiki isi doa itu sendiri. Kita mulai berdoa bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kita mulai memahami bahwa doa sejati bukan hanya, "Ya Allah, berilah aku," tapi juga, "Ya Allah, jadikan aku pantas untuk menerima." Dan disitulah keajaiban bekerja ketika doa kita berubah menjadi bentuk perbaikan diri, bukan sekadar permintaan duniawi. Setiap takdir membawa pelajaran berbeda. Ada takdir yang mengajarkan sabar, ada yang mengajarkan syukur, dan ada yang mengajarkan ikhlas. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap hambanya, maka ia memberikan takdir yang sesuai dengan kadar hati masing-masing. Yang lemah diberi penguatan, yang sombong diberi ujian, dan yang sabar diberi kemenangan. Semua sesuai dengan ilmu dan kasih sayang Allah yang tak pernah salah sasaran. Hikmah terbesar dari semua yang terjadi adalah menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah daripada berada dalam pengaturan Allah. Sebab selama kita berada dalam genggamannya, tidak ada satu pun yang benar-benar hilang. Bahkan kehilangan sekalipun adalah cara Allah mengembalikan kita pada cinta yang sejati. Dan ketika kita benar-benar memahami hal itu, kita akan berhenti bertanya, "Kenapa?" dan mulai berkata, "Alhamdulillah," untuk segala yang terjadi, baik yang manis maupun yang pahit. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia ingin kita menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu diri kita sendiri. Kita belajar siapa kita, seberapa kuat kita, seberapa sabar kita, dan seberapa besar kita percaya kepadanya. Setiap ujian membuka cermin bagi hati, menunjukkan bagian-bagian diri yang perlu disembuhkan. Dan dari situ, kita tumbuh, berubah, lalu menjadi versi terbaik yang Allah inginkan. Dan pada akhirnya, hikmah terbesar dari doa dan takdir adalah kedekatan dengan Allah itu sendiri. Semua rasa sakit, semua penantian, semua air mata, ternyata hanyalah cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat. Ketika kita akhirnya sampai di titik itu, kita tak lagi mencari alasan dari setiap peristiwa, karena kita tahu bahwa semuanya telah dirangkai dengan cinta yang sempurna. Kita hanya tersenyum dalam sujud dan berkata, "Terima kasih ya Allah atas setiap hal yang pernah Engkau tulis untukku." Keindahan berserah dan percaya pada rencana Allah. Ada satu titik dalam hidup di mana kita berhenti bertanya, "Mengapa?" dan mulai berkata, "Aku percaya." Titik di mana hati tidak lagi memberontak terhadap takdir, melainkan menerimanya dengan penuh keikhlasan, karena kita tahu bahwa apapun yang Allah tulis pasti membawa kebaikan, meski belum selalu bisa kita pahami saat ini. Berserah bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari keimanan, ketika kita tetap melangkah, meski tidak tahu apa yang menanti di depan, karena yakin Allah selalu menuntun jalan. Berserah adalah saat kita menurunkan semua beban dari pundak,
dan menyerahkannya kepada Allah sambil berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha ya Rabb, kini biarlah Engkau yang menuntun hasilnya." Dan di momen itu, ketenangan yang luar biasa turun perlahan, menggantikan gelisah yang selama ini menguasai hati. Karena ternyata, yang membuat hidup terasa berat bukanlah takdir yang sulit, melainkan keinginan kita untuk selalu mengendalikan segalanya. Padahal, sejatinya, semua sudah berada dalam genggaman Allah sejak awal. Ketika seseorang benar-benar belajar berserah, ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu masa depan ada di tangan Zat yang tidak pernah salah mengatur. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia yakin semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Ia hidup dengan hati yang lapang, menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari kasih sayangnya. Dan dari sanalah lahir kedamaian sejati, bukan dari banyaknya keinginan yang terpenuhi, tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, pasti sesuai dengan kehendak terbaik dari Sang Maha Tahu. Percaya pada rencana Allah adalah bentuk cinta yang paling tulus. Karena ketika kita percaya, kita tidak lagi memaksa. Kita berhenti menuntut agar hidup berjalan sesuai kehendak kita dan mulai menikmati setiap langkah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan seperti rencana, hati tetap tenang sebab kita tahu bahwa Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah salah tempat, dan tidak pernah salah orang. Segalanya sudah tertulis dengan presisi yang sempurna, hingga tak ada ruang bagi kebetulan. Dalam keindahan berserah, kita belajar melihat setiap kejadian bukan dengan mata dunia, tapi dengan mata iman. Kita mulai menyadari bahwa setiap keterlambatan, setiap kegagalan, bahkan setiap kehilangan, sesungguhnya adalah undangan lembut dari Allah agar kita lebih dekat dengannya. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan hanya hati yang berserah yang mampu melihat kebaikan itu di tengah kesedihan. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berusaha sepenuh hati dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Karena sejatinya, yang diminta Allah bukan hasil yang sempurna, tapi niat yang tulus. Allah tidak melihat seberapa besar kita berhasil, tapi seberapa dalam kita percaya. Ketika kita benar-benar yakin bahwa setiap langkah hidup ini berada di bawah kendali Allah, maka bahkan badai pun terasa menenangkan, karena kita tahu siapa yang sedang memegang kemudi kehidupan kita. Ada kalanya kita harus kehilangan arah terlebih dahulu, agar menyadari bahwa arah terbaik adalah arah yang Allah tunjukkan. Kadang kita perlu hancur, agar bisa membangun kembali dengan pondasi keikhlasan yang lebih kokoh. Berserah membuat kita berhenti berperang dengan takdir dan mulai berdamai dengannya. Kita tidak lagi mengeluh ketika sesuatu tidak sesuai harapan, karena hati sudah yakin bahwa di balik semua perbedaan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai untuk jiwa kita. Keindahan berserah juga terletak pada rasa tenang yang tumbuh di tengah ketidakpastian. Dunia bisa berubah setiap waktu, manusia bisa datang dan pergi, tapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap setia menemani setiap langkah kita, dan ketika hati sudah sepenuhnya bersandar padanya, maka kehilangan apapun di dunia ini tak lagi menakutkan. Sebab kita tahu, selama Allah masih bersama, tidak ada yang benar-benar hilang. Percaya pada rencana Allah berarti menerima bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan. Bahkan penantian panjang yang melelahkan pun punya tujuannya. Mungkin penundaan itu untuk menghapus dosa, mungkin untuk menyiapkan keberkahan, atau mungkin untuk menguji cinta kita kepada Allah. Dan setiap kali kita mampu bertahan di tengah ketidakpastian itu, iman kita tumbuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita memahami bahwa berserah bukan tentang kalah, tapi tentang menang melawan ego. Berserah kepada Allah adalah bentuk kebebasan sejati, karena selama kita masih bergantung pada hasil, kita akan terus merasa cemas. Tapi ketika kita hanya bergantung pada Allah, maka apapun hasilnya, hati tetap damai. Itulah rahasia hidup yang tenang. Bukan karena semua berjalan sesuai keinginan, tapi karena kita tahu bahwa semua berjalan sesuai kehendak Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika akhirnya kita mencapai titik itu, titik di mana kita tidak lagi cemas tentang masa depan dan tidak lagi takut kehilangan,
maka disitulah kita benar-benar merasakan makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tidak lagi berlari mencari kebahagiaan di luar, karena kita sudah menemukannya di dalam hati yang yakin kepada Tuhannya. Dan dari keyakinan itu, lahirlah hidup yang penuh kedamaian, meski dunia tak selalu berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, keindahan berserah bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang memiliki hati yang tenang di tengah badai. Karena siapapun yang hatinya pasrah pada Allah, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Allah akan selalu menuntun, menguatkan, dan menenangkan. Dan suatu hari nanti ketika semua doa terjawab dan semua takdir terungkap, kita akan memandang ke langit sambil tersenyum dan berkata, "Beginilah seharusnya semuanya terjadi. Inilah yang terbaik menurut-Mu ya Allah." Dan kini, setelah kita merenungi tentang indahnya hubungan antara doa dan takdir, semoga hatimu semakin yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak pernah keluar dari kasih sayang Allah. Setiap air mata, setiap tawa, setiap penantian, semuanya telah Allah atur dengan begitu sempurna agar kita semakin dekat dengannya. Karena antara doa dan takdir selalu ada cinta ilahi yang tak pernah berhenti bekerja untuk kebaikanmu. Kalau kamu merasa tersentuh, merasa tenang atau menemukan sedikit cahaya dari setiap kata dalam video ini, jangan biarkan berhenti di sini. Mari sebarkan kebaikan ini lebih luas lagi. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar pesan kebaikan ini terus menyebar. Tulis di kolom komentar pengalamanmu tentang doa dan takdir. Mungkin kisahmu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Bagikan, share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang butuh pengingat bahwa Allah selalu punya rencana yang indah, bahkan di balik hal-hal yang tidak kita mengerti saat ini. Ingat, satu klik bisa menjadi ladang pahala, karena bisa jadi dari tanganmu seseorang kembali menemukan harapan dan percaya lagi pada rencana Allah. Terima kasih sudah menonton, semoga hatimu selalu dikuatkan oleh cahaya doa dan keindahan takdirnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa dan biarkan Allah menulis cerita terindah dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.